Shalom, sudah berbulan-bulan kita tidak berjumpa secara langsung, tetapi kita jumpa hari ini untuk bersama-sama beribadah di dalam ibadah rumah tangga. Biar kita masing-masing benar-benar mengarahkan diri kepada firman, dan saudara dan saya memperoleh berkat dari pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama belajar dan mendengar firman Tuhan, dan pokok yang saya akan ketengahkan ini adalah salah satu dari sekian banyak untuk kita mengerti hati, perasaan Tuhan Yesus. Seringkali banyak di antara kita yang ingin supaya ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Tetapi jangan lupa, ini salah satu basic yang penting, yaitu berbelas kasihan. Hakim pasal 2 ayat 18. Setiap kali apabila Tuhan Yahweh membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka, dan karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Saudara-saudara, banyak di antara kita sudah tahu, dimulai dengan kitab Hakim-Hakim, yang dimulai dengan zaman Otniel. Tentu saya harapkan saudara juga sudah tahu, dari hakim yang pertama sampai dengan hakim yang ke-15. Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Barak, Gideon, Tola, Yair, Yefta, Ebsan, Eglon, Abdon, Simson, Eli, Samuel. Berkali-kali Tuhan berbelas kasihan, tapi berkali-kali juga Israel berbuat dosa. Matius 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Perhatikan kata belas kasihan. Itu yang ada dari dalam hati Tuhan Yesus, dan sebaiknya saudara dan saya belajar ini sungguh-sungguh kalau kita berani menyanyi, ku mau seperti kau Yesus. Matius 20 ayat 33 sampai dengan 34. Ayat 33. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Perhatikan, belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Markus 1 ayat 40-41.
Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan mereka berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Perhatikan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Amsal 19 ayat 17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Yahweh Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara-saudara, biar kita semakin mengerti bahwa kalau kita berbelas kasihan, itu seakan-akan kita memberi piutang kepada Tuhan. Kalimat biasa, seolah-olah Tuhan berutang kepada kita. Berikutnya, Markus 8 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan." Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Haleluya. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara tahu ini kisah anak bungsu yang hilang. Haleluya. Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudara, kita semua sudah tahu dan kita setuju apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Jadi orang yang menabur belas kasihan, maka dia juga akan memperoleh berkatnya. Haleluya. Mazmur 112 ayat 5. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Saudara, saya mau kita garis bawahi, mujur orang yang menaruh belas kasihan. Jadi setiap kali saudara dan saya membuktikan ada belas kasihan, maka firman Tuhan bilang kita ini orang-orang yang mujur. Beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah bicara di dalam gereja yang
biasa-biasa. Saudara, pada suatu hari ada rombongan yang mengendarai bis. Dan orang-orang muda itu berlari-lari untuk memperoleh nomor yang lebih terdepan. Karena itu mereka berlari-lari, turun saja dari bus, dan apa yang terjadi? Seorang ibu setengah baya, dia terdorong dan dia tersungkur jatuh. Kemudian tas barang-barang yang dibawa oleh ibu setengah baya ini jatuh berserakan di tanah. Nah, ada seorang gadis yang berhenti lalu ikut menolong, membantu ibu yang setengah baya ini. Tentu saja karena waktu yang terhambat, lalu gadis itu tentu nanti mendapatkan nomor urut yang paling belakang. Demikian selanjutnya gadis-gadis yang lain mulai masuk menurut urutan, tetapi gadis yang berbelas kasihan ini kepada ibu yang setengah baya ini, boleh dikata dia masuk di urutan terakhir. Pada waktu gadis yang berbelas kasihan itu masuk pada urutan yang terakhir, ibu itu ternyata adalah kepala bahagian yang mempunyai otoritas di perusahaan itu. Pada waktu gadis ini masuk, ibu itu berkata, "Sudah lama aku menunggu engkau. Mari, silakan duduk." Apa saudara dapat membayangkan kalau nanti kita berjumpa dengan Tuhan, lalu Tuhan berkata, "Sudah lama aku menunggu kedatanganmu." Dan itu semua terjadi oleh karena adanya belas kasihan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, dari dalam hati kami mengalir syukur dan banyak terima kasih atas firman yang Tuhan anugerahkan pada hari ini. Tuhan Roh Kudus, tolong kami untuk cepat tanggap agar supaya kami gampang mengerti, dan Roh Kudus mampukan kami untuk mentaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur, dan kita dengar dulu pujian. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bersama-sama berdiri.
Kita memegang roti dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Oleh karena barang yang aku ini sudah terima dari Tuhan, itulah kuserahkan kepadamu. Yaitu pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan itu, diambilnya roti. Sesudah mengucap syukur, dipecah-pecahkannya sambil katanya, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Seberapa banyak kali kamu makan, berbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan dengan percaya. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Demikian juga cawan minuman itu sesudah makan, katanya, cawan minuman ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Seberapa banyak kali kamu minum, berbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih biarlah kami memperbarui persekutuan kami dengan Tuhan secara pribadi, dan kami juga memperbaharui persekutuan kami antar masing-masing. Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan menerima dan mengampuni kami sebagaimana adanya. Ajar kepada kami untuk juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Haleluya. Jemaat bersama-sama berdiri. Sebagaimana iman percayamu, Bapa menyinarkan wajahnya ke arah engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa di sorga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, persekutuan, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara masing-masing mulai hari ini sampai Maranatha. Kita jumpa Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Bersama-sama katakan amin.